itu ternyata hanya menyasar kelompok rentan, miskin, buta hukum. Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan atau regulasi narkotika di Indonesia. Ngobrolnya bareng sama Muhammad Afif. Beliau adalah Direktur dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat. Halo Mas Afif, terima kasih sudah mau ngobrol di sini bareng Smart Viewers. Kabarnya baik, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mas Afif, mungkin kita mulai dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Masyarakatnya itu sendiri dulu ya. Apa sih itu Mas LBH Masyarakat? LBH Masyarakat adalah sebuah organisasi HAM yang fokus dalam pendampingan hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat miskin, marginal, dan terpinggirkan. Kami melihat bahwa potensi masyarakat juga itu memiliki potensi untuk mengadvokasi dirinya sendiri, sehingga kami mencakup kerja-kerja pengembangan komunitas yang mungkin kita kenal dengan paralegal. Jadi masyarakat memiliki beberapa paralegal terkait dengan pemberian bantuan hukum yang akan kami lakukan di sehari-hari. Oke, kalau yang menjadi fokus bantuan hukum atau pendampingan dari LBH Masyarakat sendiri itu apa, Mas? Sejak 2016 sampai dengan sekarang kita memiliki 5 fokus isu. Yang pertama adalah penghapusan hukuman mati, terus yang kedua adalah reformasi kebijakan narkotika, yang ketiga adalah HIV dan hak asasi manusia, yang keempat adalah kesehatan jiwa, dan yang terakhir adalah kelompok minoritas seksual atau kelompok LGBT. Nah, 5 isu ini kami kombinasikan dengan beberapa fungsi di LBH Masyarakat. Ada yang berbicara ngomongin bantuan hukum, ada yang ngomongin kampanyenya, dan juga ada yang ngomongin soal riset ataupun pengembangan programnya. Oke. Ini saya menyoroti salah satu isu yang jadi fokusnya LBH Masyarakat itu ada isu narkotika ya, Mas ya? Yes. Nah, betul. dari isu tersebut itu apa saja sih, Mas, jenis kasus ya dalam lingkup isu narkotika yang menjadi ranahnya LBH Masyarakat? Sebenarnya kami memaknai kasus itu mungkin nggak hanya aspek litigasi yang biasa teman-teman pahami untuk pemberian bantuan hukum di pengadilan gitu ya, tapi kita lebih luas. Yang pertama dari advokasi kebijakan, karena di level hulunya pun juga kita menyoroti begitu banyak problem soal penyusunan regulasi terkait penanggulangan narkotika. Misalnya keresahan teman-teman komunitas pecandu narkotika adalah soal dikategorikannya penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi sebagai tindak pidana. Nah, ini kan kita mendorong agar situasi ini bisa dirubah, karena potensi overtrading yang sekarang lagi ramai juga itu dibebankan terhadap kasus narkotika, yang mana kita mendorong agar dekriminalisasi penggunaan narkotika dari tindak pidana di dalam RUU KUHP ataupun di dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Nah, yang keduanya di hilirnya pun juga karena tidak kemungkinan kasus narkotika itu mendapatkan vonis mati. Makanya kita juga mendorong untuk penghapusan hukuman mati di beberapa regulasi baik RUU ataupun Undang-Undang Narkotika, karena kompleks banget problem penanggulangan narkotika, tidak hanya mengandalkan hukuman mati. Dan yang pengalaman kita, banyaknya kasus-kasus hukuman mati akibat kasus narkotika itu ternyata hanya menyasar kelompok rentan, miskin, buta hukum. Salah satunya misalnya tahun 2016 kita mendampingi warga negara asing Nigeria. Di dalam putusannya itu disebutkan karena orang kulit hitam Afrika, sehingga dia dianggap sebagai pengedar narkotika. Padahal tidak ada kaitannya antara kulit asal dengan tindak pidana. Jadi itu yang kita khawatirkan ketika penerapan pidana mati menjadi masif dalam Undang-Undang Narkotika, sehingga kita mendorong revisi terhadap Undang-Undang Narkotika saat ini menghapus hukuman mati. Oke, Mas. Jadi dari advokasi pendampingan hukum lalu mendorong regulasi kebijakan tersebut, itu sebenarnya apa sih, Mas, yang jadi tantangan dalam mendampingi kasus-kasus narkotika ya khususnya?
Yang menjadi tantangan sebenarnya adalah yang pertama adalah paradigma sosial yang masih lekat, masih kuat mengkategorikan narkotika sebagai sesuatu yang haram dan dilarang. Padahal kalau kita mau jujur bahwa di dalam regulasi undang-undang narkotika itu sendiri, narkotika adalah dibutuhkan untuk kepentingan medis. Namun sayangnya ini kan paradigmanya keliru ya, baik oleh BNN ataupun oleh aparat penegak hukum menempatkan narkotika sesuatu yang ilegal gitu. Tapi kalau digunakan dengan dengan kebutuhan medis, tentu ini menjadi manfaat gitu kan. Nah, kita tidak ingin dibajak bahwa penggunaan narkotika itu dilarang karena mitos-mitos yang dikembangkan atau paradigma sosial yang salah, sehingga yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menebarkan bahwa narkotika itu bukan sesuatu yang haram, tidak bermanfaat, ilegal dan sebagainya. Justru itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita, terutama untuk kepentingan medis. Nah, yang keduanya adalah tantangan terbesar adalah ekspansifnya kewenangan aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum dalam penanggulangan narkotika. Kalau kita misalnya lihat penegakan hukum dalam kasus narkotika itu aparat penegak hukum sangat full power, sangat komprehensif dalam menggunakan kewenangan-kewenangannya. Khawatirnya justru dengan kewenangan ini terjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun beresiko timbulnya potensi pemerasan ataupun potensi korupsi, karena dengan terbukanya kewenangan yang semakin lebar di setiap aspek penanggulangan narkotika, maka resiko-resiko penyalahgunaan kewenangan itu muncul gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan ketika keran aparat penegak hukum kewenangannya begitu terbuka lebar, itu khawatir terjadi hal seperti itu. Makanya harusnya aparat penegak hukum itu dikembalikan kepada desain penegakan hukum yang fokus, misalnya bagaimana mencegah narkotika masuk ke Indonesia, ataupun misalnya fokus terhadap kasus narkotika yang lebih high profile, bukan menyasar kasus narkotika yang untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan medis. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya adalah soal bagaimana mensinkronisasikan antara kebijakan di level internasional terkait dengan pengaturan narkotika dengan kebijakan narkotika di level nasional. Karena itu kadang-kadang tidak nyambung tuh, atau posisi Indonesia kadang-kadang suka menggunakan ini adalah kedaulatan, tidak boleh diintervensi oleh apapun. Padahal kebijakan narkotika di level internasional itu disusun berdasarkan ilmu pengetahuan, sementara yang ada di kita itu kadang-kadang menegasikan ilmu pengetahuan berbasis bukti, yang mana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika kebijakan narkotika disusun tanpa ada basis buktinya, hanya mengandalkan kedaulatan, kita tentu patut mempertanyakan kebijakan narkotika yang akan seperti apa didesain untuk diimplementasikan di Indonesia. Salah satu contoh mungkin yang paling heboh di akhir tahun kemarin adalah soal pencabutan golongan narkotika jenis ganja dari golongan 4 ke golongan pokoknya perubahan golongan terhadap ganja. Nah, di Indonesia itu masih belum sinkron antara penggolongan narkotika itu. Nah, itu mungkin bukan hanya jenis ganja ya, tapi mungkin untuk jenis narkotika yang lain, apalagi BNN punya tujuan untuk bagaimana menanggulangi narkotika jenis baru. Nah, ketika misalnya narkotika jenis baru ini diberikan kewenangan untuk bisa cepat direspon dengan beberapa regulasi baik oleh KPBN atau Kementerian Kesehatan, tentu itu pun juga harus memberikan peluang bagaimana nanti ketika misalnya narkotika itu menurut praktik internasional atau di negara-negara lain sudah diklasifikasi atau tidak dikategorikan lagi dengan kategori narkotika atau diturunkan golongan narkotikanya, itu pun juga harus diberikan ruang untuk disinkronisasikan. Nah, itu tantangan-tantangan yang selama ini kita hadapin. Dalam hal yang terkecil mungkin ketika misalnya penanggulangan kasus narkotika yang spesifik di pengadilan adalah soal bagaimana pemenuhan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa itu kerap kali dikesampingkan. Misalnya soal pemberian akses bantuan hukum, pendampingan hukum gitu. Nah, itu kadang-kadang kita seringkali menghadapi tantangan bahwa
akses bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa narkotika itu tidak optimal diberikan, mungkin karena ada satu dan lain hal sehingga akses tersangka atau terdakwa ataupun keluarga itu tidak menempatkan kebutuhan bantuan hukum yang berkualitas itu diberikan selama proses hukum tersebut, yang mana itu menurut kami adalah suatu problem serius, karena bagaimana mau mengikuti proses peradilan kalau bantuan hukumnya tidak maksimal ataupun tidak berkualitas. Apalagi di situasi pandemi saat ini, ketika persidangan dilakukan secara virtual, tentu banyak kendala-kendalanya. Contohnya misalnya gangguan teknologi. Nah, itu gangguan teknologi kalau misalnya tidak ditopang oleh bantuan hukum yang berkualitas, mungkin akan menyerah begitu saja terhadap teknologi, meskipun teknologinya terganggu gitu. Itu satu. Yang kedua, dari konteks pembatasan sosial gitu, tentu kan antara hubungan pengacara dengan klien kan menjadi terhambat gitu ya. Contohnya misalnya ketika misalnya teman-teman ditahan di rutan, tersangka terdakwanya di rutan ataupun di lapas, kan untuk akses bertemunya kan ditiadakan ya, karena ada pembatasan sosial tadi gitu. Sementara kita butuh pendampingan berkualitas untuk menyiapkan pembelaan, misalnya bagaimana merangkai kronologis yang tepat, menyiapkan bukti-bukti dan sebagainya. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka bagaimana kita bisa menyiapkan pembelaan yang optimal. Nah, tentu ini kan mengkhawatirkan ketika misalnya pendampingan hukum berjalan begitu saja hanya sebatas memenuhi formalitas proses peradilan pidana. Oke, berarti dari semua tantangan ya atau permasalahan yang Mas Afif sebutkan sebelumnya itu, apakah dapat dibilang bahwa undang-undang narkotika atau kebijakan yang ada sekarang itu belum bisa mengakomodir itu semua ya, Mas? Oh jelas, tentu 100% itu tidak bisa mengakomodasi kepentingan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman komunitas pecandu narkotika. Karena misalnya ya, yang paling pokok adalah soal kriminalisasinya penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi. Itu saja kan kita masih belum beranjak mau menempatkan pecandu narkotika ini seperti apa. Misalnya ada desain soal rehabilitasi. Apakah rehabilitasi itu merupakan suatu solusi? Kalau kita melihat situasi pandemi saat ini gitu ya, banyaknya pasien-pasien COVID yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, itu menempatkan tenaga kesehatan atau fasilitas rumah sakit itu dalam situasi yang kolaps. Sementara kalau misalnya kita bandingkan kasus narkotika yang ada di dalam rutan atau lapas, itu kan jumlahnya puluhan ribu orang, bahkan bisa nyampe seratusan ribu orang gitu. Kalau itu ternyata dibebankan, bebannya kepada lembaga-lembaga rehabilitasi, bukan tidak kemungkinan gitu ya, terjadi seperti situasi COVID yang saat ini terjadi gitu. Fasilitas rehabilitasinya malah kolaps gitu. Nah, itu kan bukan menyelesaikan masalah, kita melihat justru hanya memindahkan masalah. Kita tidak mau dimanipulasi dengan skenario yang seolah-olah bagus, humanis, padahal nyatanya kebijakan narkotika muter-muter aja di situ gitu. Nah, ini yang yang perlu kita hati-hati menawarkan bukan tandingan, tapi menawarkan skenario kebijakan yang benar-benar dibutuhkan untuk saat ini dalam penanggulangan narkotika. Karena jangan sampai penanggulangan narkotikanya malah terjebak pada skenario yang saat ini terjadi. Oke, Mas, saya mau menyoroti tentang rehabilitasi pengguna narkotika. Mas, sebenarnya apa sih yang menjadi ukuran hakim dalam membuat keputusan untuk merehabilitasi pengguna narkotika itu seperti apa, Mas? Tidak ada yang baku sebenarnya dalam menentukan rehabilitasi pengguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi. Karena di penelitian kita juga tahun 2014-an, itu pasal yang mungkin dianggap publik sebagai pasal untuk mendapatkan rehabilitasi, misalnya pasal 27, ternyata dalam praktiknya nggak mendapatkan rehabilitasi juga, malah dipenjara gitu. Jadi omong kosong ketika misalnya kita berbicara rehabilitasi, tapi ternyata pada praktiknya nggak dipatuhin juga. Nah, berbekal pengalaman itu, makanya masyarakat nggak mau terbuai dengan skenario penanggulangan narkotika itu diarahkan ke lembaga rehabilitasi. Apalagi proses rehabilitasi yang saat ini dijalankan itu prosesnya yang sangat birokratis. Itu yang pertama. Yang kedua, proses rehabilitasi dijalankan atas dasar permohonan dari penyidik. Yang mana penyidik ini kan tidak mengerti mungkin dengan kebutuhan medis, kebutuhan adiksi, intervensi kesehatan yang akan dibutuhkan oleh pecandu narkotika.
Sehingga ketika misalnya itu tidak dipahami, khawatirnya yang harusnya dibutuhkan malah tidak diberikan. Itu yang keduanya. Nah, yang ketiganya mungkin ketika tidak diberikan persetujuannya oleh penyidik, kemana mekanisme pertanggungjawabannya. Nah, ini kan di skenario regulasi yang ada saat ini di dalam rezim hukum narkotika itu tidak ditemukan. Kalau misalnya saya ditangkap ataupun ditahan oleh polisi karena dilakukan secara sewenang-wenang, mungkin ada mekanisme pra peradilan. Tapi kalau misalnya kita mau meminta proses rehabilitasi di kepolisian, misalnya dengan pertama mengajukan TAT kepada penyidik, tapi ketika penyidik nggak mengabulkan, itu nggak ada mekanisme pertanggungjawabannya. Nah, ini kan berbahaya gitu. Jadi potensi problem yang baru gitu. Oke. Kalau dari Mas Afif sendiri, ada nggak sih Mas masukan terkait kondisi tersebut? Atau evaluasi mungkin ya? Evaluasi dalam hal kebijakan narkotika ya? Iya. Atau apa? Ya, sebenarnya kan sebenarnya yang pertama tadi saya sampaikan di awal bahwa kita harus bergegas untuk bagaimana mendesain kebijakan narkotika ini yang berbasis bukti. Ada banyak contoh di negara-negara di dunia ini yang sudah menerapkan kebijakan narkotikanya berbasis bukti. Salah satunya misalnya yang sering digembor-gemborkan oleh BNN di eranya Pak Anang Iskandar adalah kebijakannya Portugal. Bagaimana ketika kriminalisasi dikesampingkan itu kesehatannya malah terpenuhi, penjaranya malah tidak overload, beban penegakan hukumnya tidak overload gitu. Kan itu berbasis bukti. Sementara di kita ini buktinya apa? Masih doyan mengkriminalisasikan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi gitu. Bukannya kita malah fokus menyiapkan desain bagaimana intervensi kesehatan, intervensi sosial, intervensi ekonomi agar penanggulangan narkotika bisa dilakukan secara komprehensif gitu. Ya. Jadi nggak hanya menitik beratkan pada satu aspek, sementara menyampingkan aspek yang lain. Karena kasus penanggulangan narkotika itu perkara yang sangat kompleks gitu. Banyak dimensi yang muncul di situ, sementara obat mujarab yang diberikan oleh negara itu hanya penegakan hukum gitu. That's all gitu, hanya itu saja gitu. Kan ini berbahaya gitu, menutup mata, menutup telinga, padahal ada banyak skenario penanggulangan narkotika yang berhasil. Nah, apakah kita mau mencontoh hal itu? Contoh kasus yang terletak mungkin dan terbaru misalnya di Thailand gitu ya, tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis gitu. Nah, itu kan ada beberapa bukti-bukti yang ternyata memberikan efek gitu kan buat negaranya di Thailand kan. Nah, sementara di Indonesia itu masih menahan terus gitu kan. Apakah kita mau mengadopsi kebijakan itu gitu? Karena di level internasional juga sudah disinkronkan gitu bahwa ganja misalnya kepentingan medis itu dibuka gitu. Sementara di Indonesia kan belum ke arah situ gitu. Nah, ini kan jadi dipertanyakan juga apa sih alasan selain kedaulatan gitu. Iya. Selain kedaulatan kenapa kebijakan itu masih tetap dipertahankan gitu. Nah, itu menjadi evaluasi yang sangat serius di level pemangku kebijakan ya. Mungkin gini ya, saya melihatnya bahwa ada benefit sosial ataupun finansial ketika kebijakan narkotika saat ini tetap existing dijalankan ke depannya gitu. Contoh kasus misalnya ya, ketika aparat penegak hukum melakukan penanggulangan narkotika dengan begitu masif dan digembor-gemborkan kepada publik, mungkin aparat penegak hukum akan mendapatkan citra positifnya di hadapan publik bahwa dia telah berhasil menumpas peredaran gelap narkotika. Sementara di sisi yang lain bahwa penanggulangan narkotika tidak dilakukan dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, untuk aparat penegak hukumnya ketika dia mendapatkan citra yang baik itu mungkin nanti akan mendapatkan misalnya berhasil menumpas peredaran gelap narkotika dengan penghargaan, dengan alokasi anggaran yang ditingkatkan ataupun peningkatan kapasitas yang lebih baik lagi, sarana prasarana juga yang ditingkatkan, macam-macam lah dikonversi menjadi beberapa hal gitu.
Nah, mungkin di satu sisi ada hal itu yang kita curigai, Ya. bahwa kenapa sih nggak mau bergegas atas penegak hukum untuk meninggalkan paradigmanya menggunakan penghukuman metode punitif terhadap penanggulangan narkotika. Sementara kita masih membutuhkan banyak aspek untuk diakomodasi dalam regulasi atau penanggulangan narkotika, gitu. Tidak hanya berhenti di aspek hukum, gitu. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk Mas Afif atas waktunya ngobrol tentang topik hari ini, mengupas permasalahan apa saja sih sebenarnya yang ada di balik regulasi dan kebijakan narkotika di Indonesia ya Mas ya. Terima kasih Mas Afif, terima kasih juga. Sama-sama, terima kasih juga buat kawan-kawan. Terima kasih juga untuk smart viewers yang sudah menonton Good Talk episode kali ini. Dan dukung terus karya Binus TV. Like video ini, bisa juga komen kalau ada ide-ide topik menarik. Dan juga tentunya subscribe channel YouTube Binus TV. Oke, bye-bye smart viewers.